Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil makalah perintah-perintah dasar Linux untuk mata kuliah sistem operasi. Nama saya Muhammad Zudi dengan NIM 13210111. Saya dengan Muhammad Rizky dengan NIM 13210047. Saya dengan Miranti Bintang dengan NIM 13210043. Saya dengan Imam Firdaus dengan NIM 13210122. Saya Sultan Dafa Zuhdi dengan NIM 13210121. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kami bisa menyelesaikan sebuah makalah yang berjudul Perintah-perintah Dasar Linux. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amrin selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi yang telah membantu penulis dalam mengerjakan makalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Makalah ini memberikan panduan dalam pembelajaran perintah dasar Linux bagi para mahasiswa untuk memahami dan menggunakan OS Linux yang baik dan benar. Kami menyadari ada kekurangan pada makalah ini, oleh sebab itu saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan makalah kami. Kami juga berharap semoga makalah ini mampu memberikan pengetahuan tentang pentingnya mata kuliah sistem operasi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Banyak sistem operasi yang terkenal seperti halnya pada Windows dan Mac. Dua saling bersaing dalam menampilkan perkembangan yang lebih canggih, dan tidak kalah juga OS Linux hingga saat ini banyak peminatnya. Walaupun OS Linux ini dulunya sedikit yang memakainya dan sedikit membingungkan. Tapi dengan perkembangan zaman Linux banyak digunakan terutama untuk pengamanan dalam jaringan. OS Linux bersifat gratis atau open source. Di samping itu, Linux tidak mudah terinfeksi virus. Di dalam OS Linux dapat perintah-perintah dasar sama halnya di DOS. Jika Anda pernah menggunakan DOS, maka akan melihat bahwa beberapa perintah DOS itu mirip dengan perintah Linux. Sebenarnya perintah DOS banyak diambil dari perintah Linux. Begitu pula Linux. Cukup banyak perintah Unix. Linux dan Unix bagaikan saudara dekat. Maka dari itu banyak sekali mengenai perintah dasar Linux, dan kali ini akan dibahas mengenai perintah dasar pada Linux. Saya Muhammad Rizky akan melanjut pembahasan perumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Pengertian Linux. 2. Apa saja dasar-dasar perintah Linux? Tujuan masalah. Adapun tujuan masalah dari makalah ini, 1. Untuk memberikan pemahaman tentang sejarah Linux bagi para pembaca. 2. Untuk memberikan pemahaman tentang perintah-perintah dasar Linux bagi para pembaca. Saya Imam Firdaus akan melanjutkan bab 2 pembahasan. Pengertian Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang berkembang oleh Linus Benedict Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia sebagai proyek hobi mulai tahun 1991. Dia menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 byte pertama dalam diluncurkan, dan hal ini menjadi tonggak sejarah Linux. Linux merupakan klon dari Unix yang telah di-port ke beragam platform antara lain Intel 80x86, Alpha AXP, MIPS, Spark, PowerPC, dan tersebut sekitar 95% kode sumber kernel sama untuk semua platform perangkat keras. Linux termasuk sistem operasi yang didistribusikan secara open source
Artinya kode sumber Linux diikut sertakan sehingga dapat dipelajari dan dikembangkan dengan mudah. Selain itu, Linux dikembangkan oleh GNU atau General Public License. Sejarah Linux. Nama Linux merupakan kombinasi unik antara nama penciptanya dan nama sistem operasi yang menjadi target Unix. Semuanya berawal dari sebuah sistem operasi bernama Minix. Minix dibuat oleh Profesor Andrew Tannenbaum. Minix adalah sistem operasi mirip Unix yang bekerja pada PC. Torvald adalah seorang mahasiswa di Universitas Helsinki yang menggunakan Minix. Walaupun cukup bagus, ia belum menganggap Minix memadai. Saya Sultan Lafazudi ingin melanjutkan kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihan Linux antara lain, 1. Anda tidak perlu membeli Linux OS dan mengeluarkan uang yang mahal untuk CD Windows yang original. 2. Anda tidak perlu untuk di-sweeping atau dirajia software karena Linux free atau gratis. 3. Anda telah membantu mengurangi pembajakan software dan tidak perlu memberi lisensi key atau keygate. 4. Anda tidak perlu defragment Linux selalu untuk selamanya. 5. Linux lebih aman karena Linux memiliki filosofi menjalankan proses pada tindakan terendah yang diperlukan akses. 6. Anda tidak menderita vendor login dengan Linux. Kekurangan Linux antara lain, 1. Aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. 2. User banyak yang belum terbiasa menggunakan Linux karena mereka lebih terbiasa menggunakan Windows. 3. Dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. 4. Instalasi Linux tidak semudah instalasi Windows. 5. Program atau aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows. 6. Bagian administrator sistem perlu belajar dahulu karena belum terbiasa dengan Unix. Saya akan melanjutkan perintah-perintah dasar Linux. 1. Fungsi. Mengcopy file. Command cp, contoh, cp nama file, txt. 2. Memindahkan file. mv nama file, txt. 3. Menghapus file. rm nama file, txt. 4. Menampilkan isi file sekaligus. Cat nama file, txt. 5. Menampilkan isi file per halaman. More nama file, txt. 6. Menampilkan isi file per halaman. List nama file, txt. Saya akan melanjutkan perintah-perintah dasar Linux. 7. Menampilkan isi file dari atas. Head -5 nama file .txt. 8. Menampilkan isi file dari bawah. Tail -3 nama file .txt. 9. Membuat file kosong. Touch nama file .doc. 10. Mengedit file. Nano nama file .txt. 11. Sorting isi file. Sort nama file .txt. 12. Menghitung karakter, kata, baris. wc nama file .txt. Saya Muhammad Rizky akan melanjutkan. Nomor 13. Fungsi mencari karakter dalam suatu file.
dengan command grep. Contohnya grep nama file .txt. 14. Mencari file dengan command find. Contohnya find nama file .txt. 15. Fungsi membuat link file dengan command in. Contohnya in nama file .txt. 16. Menampilkan isi direktori dengan command ls. Contohnya ls/etc. 17. Pindah direktori dengan command cd. Contohnya cd/tmp. 18. Pindah ke home directory dengan command cd. Contohnya cd. Saya Sultan Dafa Zuhdi akan melanjutkan. 19. Pindah ke home directory sebelumnya dengan komen cd strip. Contohnya cd strip. 20. Pindah ke home directory di atasnya dengan komen cd titik 2 kali. Contohnya cd titik 2 kali. 21. Menampilkan direktori yang aktif dengan komen pwd dan contohnya pwd. 22. Membuat direktori dengan komen mkdir dan contohnya mkdir spasi nama folder. 23. Menghapus direktori dengan komen rmdir dan contohnya rmdir spasi nama folder. 24. Mengkonversi tag ke bentuk spasi dengan komen expand dan contohnya expand spasi nama file titik txt. Saya akan melanjutkan dari Sultan Dafa. 25. Memformat ulang teks. Komen vmt, contoh vmt, nama file .txt. 26. Menerjemahkan dan menghapus karakter. Komen infographic tr. Contoh tr option. 27. Mengecek IP address. Komen ifcomic. Contoh ifcomic. 28. Menghubungkan dua baris perintah atau file. Komen join strip ignore strip j evil. Contoh join nama file .txt. Nama file .txt. Join strip i nama file .txt. Nama file .txt. Join strip j nama file .txt. Nama file .txt. 29. Masuk ke root user. Komen sudo strip i. Contoh sudo strip i. 30. Membuat user baru. Komen add user. Contoh add user nama user. Kesimpulan dari perintah-perintah dasar, Ubuntu akan selalu bebas biaya dan tidak ada biaya tambahan untuk editor-price. Ubuntu menyertakan yang terbaik dalam terjemahan dan prasarana aksesibilitas untuk membuat Ubuntu berguna bagi banyak orang mungkin. Ubuntu dirilis sebagai berkala dan dapat diprediksi. Rilis baru dibuat setiap 6 bulan. Kita dapat menggunakan rilis stabil yang ada atau rilis pengembangan saat ini. Ubuntu berkomitmen penuh pada prinsip pengembangan perangkat lunak open user. Ubuntu adalah komunikasi yang dikembangkan sistem operasi yang cocok untuk laptop, desktop, dan server. Ubuntu berisi semua aplikasi yang penuh kita butuhkan. Demikianlah presentasi dari kami. Dilanjutkan oleh ketuanya.
Demikian makalah dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.